Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Fikrul Hazana Balong dengan NIM 210404500023 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai mata kuliah pendidikan agama Islam. Nah, untuk mengefisiensikan waktu, kita langsung saja di materi yang pertama. Pada bab pertama, materinya yaitu mengapa dan bagaimana PAI diajarkan di perguruan tinggi. Selanjutnya, apa itu agama Islam? Nah, secara etimologi pengertian agama Islam terbagi menjadi dua, yaitu secara Sanskerta dan Arab. Nah, menurut Sanskerta artinya itu tidak gama, kacau, kocar-kacir, berantakan, atau adanya keteraturan dan peraturan untuk mencapai arah atau tujuan tertentu. Dan menurut Arab, din berasal dari kata dana, yadinu dinan, yang berarti tatanan, sistem atau cara hidup. Jadi din berarti tata cara hidup. Nah, secara terminologi, agama merupakan ajaran atau sistem yang mengatur keimanan atau kepercayaan kita dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia serta lingkungannya. Nah, selanjutnya, pengertian Islam sendiri secara etimologi artinya damai, selamat, tunduk, dan bersih. Nah, secara terminologi, Islam adalah ketundukan seorang hamba kepada wahyu ilahi yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, khususnya Muhammad SAW, guna dijadikan pedoman hidup dan juga sebagai hukum atau aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat membimbing umatnya ke jalan yang lurus menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat. Nah, selanjutnya, mengapa PAI diajarkan di perguruan tinggi? Yang pertama yaitu untuk memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang senantiasa beriman. Nah, dijelaskan dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila syuzu fasyuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kamu, berilah kelapangan di dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu dengan ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, selanjutnya, alasan lain mengapa PAI diajarkan di perguruan tinggi yaitu untuk memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya itu untuk memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang senantiasa memiliki budi pekerti yang baik. Selanjutnya, bagaimana pembelajaran PAI di perguruan tinggi? Pembelajaran PAI di perguruan tinggi itu menekankan pentingnya substansi materi dan juga menekankan pentingnya proses, yaitu pendekatan atau metode pembelajaran. Selanjutnya, sumber psikologis tentang perlunya pembelajaran PAI. Secara psikologis, manusia itu makhluk teogenetis atau teis, yaitu makhluk bertuhan, atau ateis, tidak bertuhan, dan setengah teis, ateis. Nah, secara psikologi pula, pada dasarnya manusia suka bertobat, yakni meninggalkan perbuatan keji dan maksiat lalu memilih jalan yang taat. Kemudian, sumber sosial budaya. Secara teoritis, masyarakat muslim di Indonesia dapat dipilah menjadi dua subkultur, yaitu santri dan muslim biasa atau non-santri. Kemudian, sumber historisnya. Secara historis, bangsa Indonesia memiliki dua sistem pendidikan, yakni pesantren dan sekolah biasa.
Nah, kemudian sumber yuridisnya. Sumber yuridisnya itu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 sampai 2025, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Kemudian ada model pendekatan. Nah, secara historis bangsa Indonesia memiliki dua sistem seperti yang dijelaskan tadi, yaitu pesantren dan sekolah. Nah, bagaimana modelnya? Yaitu pendekatan substansi ajar. Pendekatan ini seperti pendekatan kajian Al-Quran dan sejarah Islam, pendekatan disiplin ilmu dan kajian isi ajaran, dan pendekatan tentang tujuan didatangkannya syariat Islam. Kemudian pendekatan proses, yaitu pembelajaran agama, studi implementasinya atau kaidah 5, dan metode tipologi agama. Kemudian itulah tadi materi bagaimana PAI diajarkan di perguruan tinggi. Nah, selanjutnya materi bab kedua, yaitu bagaimana manusia bertuhan. Konsep spiritualisasi sebagai landasan kebertuhanan. Al-Quraisy dalam tafsirnya Lataif al-Isyarat menunjukkan bahwa roh memang latifah atau jiwa halus yang ditempatkan oleh Tuhan dalam diri manusia untuk membentuk karakter yang terpuji. Nah, karena adanya roh, manusia memiliki kemampuan untuk bertuhan. Artinya roh-roh yang membuat manusia mampu mengenal Tuhan sebagai potensi bawaan sejak lahir. Dengan adanya roh, manusia mampu merasakan dan meyakini keberadaan Tuhan dan kehadirannya. Kemudian alasan manusia memerlukan spiritualitas. Yang pertama, karena manusia adalah makhluk ciptaan yang terbatas namun memiliki kebebasan untuk memilih. Yang untuk menjaga integritas diri. Yang ketiga, mengembangkan hati nurani yang takut akan Tuhan. Yang keempat, untuk mengendalikan ego dalam dirinya. Nah, yang kelima, menyadarkan bahwa hidup adalah anugerah dari Tuhan. Dan yang terakhir, untuk melatih kepekaan diri terhadap makna kenyataan hidup. Nah, sumber psikologis, sosiologis, filosofis, dan teologis konsep ketuhanan. Sumber psikologisnya melalui kajian neuroscience, bakat bertuhan dapat dicari jejaknya dalam bagian-bagian otak yang dianggap terkait dengan kecerdasan spiritual. Nah, sumber sosiologisnya, dalam sosiologis, agama dipandang sebagai sistem kepercayaan yang diwujudkan dalam perilaku sosial tertentu. Kemudian sumber filosofisnya, yaitu filsafat ketuhanan, merupakan pemikiran manusia dengan pendekatan akal budi tentang Tuhan. Kemudian sumber teologisnya, dalam perspektif teologis, masalah ketuhanan, kebenaran, dan keberagaman harus dicarikan penjelasannya dari sesuatu yang dianggap sakral. Nah, Tuhan memperkenalkan dirinya, konsep baik, buruk, dan cara beragama kepada manusia melalui berbagai pernyataan seperti yang dikenal melalui firman-Nya dalam kitab suci Al-Quran. Ada juga cara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bersifat ijmali. Artinya cara beriman ini maksudnya bahwa kita mempercayai Allah Subhanahu wa taala secara umum. Nah, ada juga yang bersifat tafsili, yang artinya mempercayai Allah secara rinci. Apabila manusia sudah mampu mengasah spiritualitasnya hingga ia dapat merasakan kehadiran Tuhan, maka ia akan melihat segala sesuatu dengan visi Tuhan, yaitu ilahi. Kemudian itulah tadi materi bab kedua. Selanjutnya bab ketiga, bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Agama sebagai jalan menuju Tuhan dan kebahagiaan. Agama Islam merupakan istilah yang menunjukkan sikap dan sifat pemeluknya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nama Islam lahir bukan karena pemberian dari seseorang atau sekelompok masyarakat, melainkan berasal dari Sang Pencipta langsung. Nah, Allah memberikan kebahagiaan yang hakiki yang dapat diraih saat manusia mengenali dirinya, mengenali Tuhannya, mengenali dunia, dan mengenali akhirat. Adapun puncak kebahagiaan manusia akan didapatkan ketika manusia tersebut sudah mampu mengenali Tuhannya.
Nah, alasan manusia harus beragama dan bagaimana agama dapat membahagiakan. Islam berarti kepasrahan atas ketundukan secara patuh kepada ajaran-ajaran Islam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu manusia patuh terhadap agama. Orang yang menumpukan kebahagiaannya kepada hal-hal selain Allah acap kali merasa ragu, kecewa, putus harapan ketika mendapat musibah. Ketika senang cenderung terlalu bahagia sehingga melupakan bahwa roda waktu terus berputar dan lupa mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sumber historis, filosofis dan sosiologis tentang pemikiran agama sebagai jalan menuju kebahagiaan. Sumber historinya itu pada sepanjang sejarah hidup seorang manusia, beragama merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling hakiki. Nah, sumber filosofinya, agama akan menjamin keselamatan manusia karena filosofinya agama ada untuk mengatur kehidupan manusia agar damai dan sejahtera. Kemudian sumber sosiologisnya, manusia selalu membutuhkan orang lain sebagaimana orang lain pun membutuhkan sesamanya. Hal ini merupakan ciri dari makhluk sosial. Nah, argumen tauhidlah sebagai satu-satunya model beragama yang benar. Jiwa tauhid dikembangkan dalam diri manusia dan dikembangkan dalam diri manusia agar jiwa tauhid menjadi roh kehidupan dan menjadi cahaya dalam kegelapan. Nilai hidup yang dibangun atas jiwa tauhid merupakan nilai yang positif, kebenaran dan nilai ilahi, nilai mutlak dan universal yang terdapat di dalamnya dapat menjadikan misi agama ini sebagai rahmatan lil alamin. Agama yang membawa kedamaian, keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan manusia lahir dan batin. Nah, komitmen terhadap nilai universal Al-Quran menjadi syarat mutlak untuk memperoleh kebahagiaan. Selanjutnya bab keempat yaitu mengintegrasikan iman, Islam dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Konsep dan urgensi Islam, iman, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Menurut Ibnu Arabi, ada dua tingkatan manusia dalam mengimani Tuhan. Yang pertama, tingkat insan kamil, mereka yang mengimani Tuhan dengan cara penyaksian. Kemudian ada juga mereka yang mengimani Tuhan dengan pendefinisian. Kemudian Abdul Karim Al-Jilli membagi insan kamil atas 3 tingkatan, yaitu tingkatan permulaan. Insan kamil pada tingkatan ini mulai dapat merealisasikan asma dan sifat ilahi pada dirinya. Kemudian tingkat menengah, pada tingkatan ini pengetahuan seseorang sudah lebih meningkat dari sebelumnya. Kemudian pada tingkat terakhir, insan kamil mampu merelasikan citra Tuhan secara utuh. Kemudian alasan mengapa iman, Islam, dan ihsan menjadi persyaratan dalam membentuk ihsan kamil, yaitu iman berarti percaya. Jadi seseorang dapat disebut beriman jika orang tersebut percaya akan adanya Allah, percaya akan adanya malaikat-malaikat, percaya akan adanya kitab-kitabnya, percaya akan rasul-rasulnya, percaya akan adanya hari akhir, dan percaya akan takdir baik dan takdir buruk. Setiap mukmin pasti muslim, karena seorang yang telah beriman secara benar pasti akan merealisasikan iman dengan melaksanakan amal Islam secara benar pula, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 14 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fil qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Yang artinya
orang-orang Arab Badui berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah kepada mereka, "Kami belum beriman, tetapi katakanlah kami telah tunduk kepada Islam, karena iman belum masuk ke dalam hatimu, dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." Nah, itulah tadi materi di bab keempat. Selanjutnya kita beralih ke materi terakhir, yakni materi membangun paradigma Qur'ani. Bagaimana cara kita untuk membangun paradigma Qur'ani? Yang pertama itu konsep dan karakteristik paradigma Qur'ani untuk menghadapi kehidupan modern. Secara etimologis, kata paradigma berasal dari bahasa Yunani yang asal katanya adalah para dan digma. Para mengandung arti di samping, di sebelah, dan keadaan lingkungan. Digma berarti sudut pandang, teladan, arketip, dan ideal. Nah, dapat dikatakan bahwa paradigma adalah cara pandang, cara berpikir tentang suatu realitas. Adapun secara terminologis, paradigma adalah cara berpikir berdasarkan pandangan yang menyeluruh dan konseptual. Dengan demikian, paradigma Qur'ani adalah cara pandang atau cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Kemudian sumber historis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan pedagogis paradigma Qur'ani untuk kehidupan modern. Nah, pada zaman keemasan Islam Al-Quran dijadikan sebagai paradigma dalam segala aspek kehidupan, dan Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad SAW ini menjadi role model dalam mengimplementasikan Al-Quran di kehidupan sehari-hari. Nah, Rasulullah sebagai panutan umat manusia, nah, dan Al-Quran serta hadis sebagai sumber ajaran yang mereka implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga yang tampak dalam kehidupan adalah generasi Qur'ani yang membawa rahmat bagi alam semesta secara keseluruhan. Jadi kita sebagai manusia harus mengimplementasikan, khususnya kita sebagai umat muslim, harus menjadikan Rasulullah sebagai role model kita, menjadikan panutan kita, serta Al-Quran dan hadis sebagai sumber ajaran yang harus kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga hal tersebut akan melengkapi status kita sebagai seorang umat muslim. Nah, selain kita sebagai masyarakat muslim yang menjadikan Al-Quran sebagai menjadikan Al-Quran dan Al-Quran ini dijadikan paradigma sebagai aspek kehidupan, maka penyebab kemajuan pada zaman keemasan Islam adalah sikap umat Islam yang mencintai dan mementingkan penguasaan iptek. Nah, dari hal ini kita juga mengaitkan dengan bagaimana masa sekarang, yaitu masa 4.0, di mana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang pesat, bahkan anak kecil pun sangat menguasai hal-hal yang berbau teknologi. Jadi dengan adanya kemajuan teknologi ini, kita sebagai umat muslim bisa mengetahui hal-hal yang berbau Islam. Kita bisa mempelajari apapun mengenai agama kita melalui perkembangan teknologi tersebut. Jadi hal tersebut tentu akan meningkatkan kemajuan zaman Islam, khususnya untuk umat muslim itu sendiri. Namun di sisi lain ada dampak yang ditimbulkan, tentunya
hal itu akan menjadi kesadaran diri pada pribadi manusia tersebut. Nah, itulah tadi kelima materi yang saya jelaskan mengenai mata kuliah pendidikan agama Islam. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat kepada teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.